granit, pakai teknologi kita sekarang ya, itu kan biasanya si blade-nya pakai bubuk intan deh ya. Kalau granit kayaknya motong pakai teknologi sekarang bisa entah setengah hari kali ya. Di pabrik loh ya, ini bicara masalah pabrik tuh ya. Itu baru motong. Nah sekarang bikin kalamba itu kan dibolongin, itu kan masif ya, dibolongin begini kan. Gimana caranya? Nah itu saya masih lagi cari-cari ke internet segala macam, ada mesin buat bolongan itu saya belum ketemu Pak. Pakai apa bolong? Kalau dipahat kayaknya, waduh luar biasa susahnya, mungkin satu kalamba bisa 1 tahun. Itu batu granit. Granit itu batuan yang paling keras ya, karena kandungan mineral kuarsanya banyak. Kuarsa itu kan mineral yang cukup keras. Itu jadi istimewanya itu patungnya dari granit dan ukurannya besar sekali. Yang Palindo itu yang paling besar kan sampai 5 meter ya. Beratnya itu kira-kira kalau 5 meter dengan diameter sekian itu 10 ton lebih. Palindo itu Pak? Palindo, 10 ton loh. Jadi pada masa itu. Dan miring sekarang itu mungkin jadinya? Miring ya itu karena fondasinya ya, fondasinya miring itu ya. Jadi bayangkan 10 ton batu dipahat dengan pahatannya itu luar biasa itu. Pahatannya luar biasa itu, nggak kalah dengan pahatan yang kita lihat di Roma segala macam. Meskipun itu jadi kita kurang ini karena kan sudah lapuk ya, sudah mulai ini, tapi kalau ada yang bagusnya teliti itu luar biasa itu, detail sekali. Itu katanya granit yang sangat keras. Kalau dipahat pakai besi atau apa Pak? Itu dia, karena saya kan sudah ke sana ya, sudah melihat ada potongannya itu dari satu granit besar, diameternya tuh lebih dari berapa yang, jadi ada potongan yang belum jadi potong, tapi sudah dipotong. Oh bukan. Sudah? Yang kalamba atau yang? Yang Dinapu. Oh yang Dinapu. Saya ke desa itu loh Pak, yang banyak. Kalamba betul. Kalamba. Tapi kan kalamba itu kan itu batu granit juga kan, besar. Itu kan harusnya dipotong dulu. Kan dibolongin kan tengahnya kan. Kayak lumpang. Saya kan biasa kerja di Mentawai. Saya biasa belah-belah koral. Koral tuh diameternya sudah sampai 5 meteran juga, 3 meter. Itu untuk ngebelah, untuk mangkas kok. Kan kita biasanya kalau nyempling tuh ada koral yang bulat disebut sebagai mikroatel, itu kita pangkas di tengahnya gitu ya. Dan kita bikin satu slab ukuran pertamanya 5-10 cm dulu. Nah potong itu nggak gampang. Kita nggak bisa pakai gergaji biasa tuh nggak bisa. Apalagi untuk potong rata ya. Jadi waktu itu saya harus ke pabrik yang bikin tehel granit, limestone itu. Jadi dipotongnya itu pakai blade besi, putar gitu ya. Jadi blade dipotong itu. Kan ada yang kecil kan, ini harus yang besar. Itu yang khusus itu di pabrik-pabrik marmer itu khusus sekali. Nah tapi saya pernah melakukan itu juga di Los Angeles dulu. Nah yang saya tahu, yang blade yang besar itu diameternya terbatas Pak. Kalau tidak salah nggak bisa lebih dari 50 cm. Kan diameter 50 cm jadi 1 meter kan, 1 meter ya. Jadi kan yang efek untuk motong batunya cuma setengah meter. Jadi dia nggak bisa motong yang batu yang lebih dari setengah meter kan. Nah, jadi waktu saya ngelihat granit dengan diameter lebih dari 1 meter, bahkan sampai 2 meter, bulat, terus pangkasnya itu rata banget, saya jadi bingung kan melihatnya. Ini motongnya pakai apa? Gitu ya. Kalau kalau pakai blade yang sama berarti harus pakai blade yang diameternya 5 meter. Pada masa itu. Harus pakai blade pada masa itu
soalnya ngebelah koral karang itu pun itu cukup makan waktu Pak. Karang yang 2 meter tuh dibelah tuh bisa sampai setengah jam. Kalau granit pakai teknologi kita sekarang ya, itu kan biasanya si blade-nya pakai bubuk intan tuh ya. Kalau granit kayaknya motong pakai teknologi sekarang bisa entah setengah hari kali ya. Di pabrik loh ya, ini bicara masalah pabrik tuh ya. Itu baru motong. Nah sekarang bikin kalama tuh kan dibolongin, itu kan masif ya, dibolongin begini kan. Gimana caranya? Nah itu saya masih lagi cari-cari ke internet segala macam, ada mesin buat bolongan itu saya belum ketemu Pak. Pakai apa bolong? Kalau dipahat kayaknya, waduh luar biasa susahnya. Itu satu kalama bisa 1 tahun. Itu waktu itu ditemukannya di Badak itu. Di daerah Badak. Jadi itu di sawah, di persawahan itu. Jadi itu tergeletak itu aja. Cuma 1 itu aja atau ada lagi? Ada beberapa. Jadi ada yang baru dipangkas, terus ada yang mau dibolongin. Sehingga saya bisa membayangkan itu alatnya itu seperti apa. Jadi kan bikin kalama tuh begini. Itu belum, baru mulai dibolongin. Nah tapaknya itu seperti bikin paritan tapi halus sekali. Jadi kan saya bisa, oh alatnya seperti ini ya. Jejaknya seperti ini. Jadi saya melihat itu bukan jejak pahatan, tapi itu satu alat yang untuk itu. Tapi kalau masalah source-nya itu kalau di Bada banyak Pak. Di Napu memang saya belum lihat, tapi belum eksplorasi juga. Tapi waktu ke Bada kita jalan-jalan ke sungai itu ada banyak sumber. bongkah-bongkah granit ya. Jadi sumbernya dari situ ya, bukan dari tempat lain yang jauh. Saya pikir bisa dari situ ya. Oke. Jadi saya lebih tertarik ke masalah gimana buatnya. Iya betul. Satu itu, yang kedua umurnya juga belum ada yang tahu pasti itu berapa. Tapi kalau kita bandingkan dengan umur patung yang di Göbekli Tepe, terus aja ininya hampir sama ya, ininya apa namanya desainnya, ada tangannya seperti ini. Tapi bedanya di Göbekli Tepe itu bahannya dari limestone, lebih gampang dibuat kan. Lebih enak. Kalau kita melihat dari apa namanya pelapukannya lah, tingkat erosi dari si patung itu kelihatannya sih seumuran gitu ya dengan yang di Göbekli Tepe. Nah di Göbekli Tepe umurnya sekitar 12.000. Lebih tua lagi. Itu dia. Kalau sama dengan umur dengan Göbekli Tepe ini 12.000 juga, itu berita sangat besar itu ya. Tapi ya itu saya pikir menarik untuk berapa? 4.000 tahun kalau yang dari keterangan dari museum. Udah antara 2.500 udah nggak sampai 4.000. Apapun umurnya itu tidak berdasarkan pengukuran. Apapun, jadi itu hanya berdasarkan apa namanya general wisdom aja. Jadi itu dianggap sebagai megalitik dan apa namanya dihubungkan dengan megalitik tertua di Indonesia sekitar 2.500 sebelum Masehi. Yang dimaksud pengukuran oleh padannya carbon dating? Dating, apapun dating, tapi berdasarkan lab gitu, jadi ditentukan umurnya. Cuma masalahnya kan tidak gampang untuk menentukan umur kapan dibuatnya. Kalau umur granit kita bisa tentukan, tapi kan umurnya jutaan. Tapi kapan dibuat? Tapi yang kita ingin tahu kan kapan dipahatnya kan. Itu yang dan menggunakan teknologi apa itu? Ya kita harus cari konteksnya dengan sekitarnya kelihatannya. Jadi kalau misalnya apa namanya, ya salah satunya kita harus mencari paleosoil waktu dulu si patung itu dibuat misalnya, atau kita harus gali-gali di situ untuk menemukan patung yang tertimbun, misalnya masih tertimbun tuh. Nah sehingga kita bisa dating umur tanah yang menimbunnya. Jadi paling enggak kan kalau patung itu ditimbun oleh tanah yang umurnya 5.000, ya paling enggak harusnya lebih tua dari 5.000